Oke, distribusi normal ya. Saya sebelum membahas distribusi normal, ini ada beberapa catatan khusus bahwa integral dari 0 sampai tak hingga untuk eksponen E pangkat, ini bacanya E pangkat min T pangkat 2 dt itu adalah akar Pi per 2. Kemudian integral min tak hingga sampai tak hingga untuk eksponen min T pangkat 2 adalah akar Pi. Dan integral min tak hingga sampai tak hingga eksponensial min 1/2 T kuadrat itu adalah akar 2 Pi. Nah, untuk membuktikan ini butuh transformasi dari koordinat kartesius ke koordinat polar gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba buktikan satu-satu. Ini kapan dipakai nanti pada saat pembuktian PDF untuk normal adalah 1 ya, integralnya. Yang pertama, kita coba buktikan integral 0 sampai tak hingga dari eksponensial min T pangkat 2 adalah akar Pi per 2. Pertama, teman-teman membuat permisalan ya, misalkan ada sebuah I adalah integral dari 0 sampai tak hingga eksponen min T kuadrat dt. Kemudian di sini saya mencari sebuah permisalan IP di mana batas tak hingganya itu saya ganti dengan P. Jadi 0 sampai P eksponen min X pangkat 2 ya dx. Ini juga kalau saya ganti dengan huruf taruhan Lagrange juga boleh. 0 sampai P min D kuadrat D. Sehingga I-nya sendiri sebenarnya limit P melengkapi tak hingga karena soalnya adalah integral 0 sampai tak hingga. Nah, dengan demikian maka kalau saya membuat IP kuadrat maka tinggal dikalikan yang tadi ya, dua ruas X dan Y, terbentuklah 0 sampai P eksponensial min X kuadrat tambah kuadrat dx dy. Itu yang pertama. Kemudian lalu melakukan permisalan. Kalau X saya ganti R kali cos theta dan Y sama dengan R kali sin theta, maka sesungguhnya X ini adalah bisa kita transformasi ke dalam bentuk koordinat polar. Koordinat polar itu terdiri dari, kalau kita gambar sebuah koordinat baru, dia akan dinyatakan besaran sudutnya itu theta, besaran panjang ini kayaknya ini panjang dari 0 sampai P itu sebesar R. Jadi itu P akan dinyatakan dalam bentuk R, nah itu disebut dengan koordinat polar. Nah, kata kunci untuk bisa merubah dari koordinat kartesius ke koordinat polar adalah waktu kita mengintegralkan di koordinat kartesius ada dx dy. Nah, dx dy ini harus kita ubah menjadi dalam bentuk dr dt gitu ya. Seperti apa dr dt-nya, dr dθ-nya. Nah, ini pertanyaan gitu. Nah, untuk kesini kita butuh yang namanya fungsi Jacobian, ini J ya, ini Jacobian dari koordinat semula ke koordinat yang baru, dr dθ. Caranya gimana? Fungsi Jacobian ini, dia adalah nilai determinan matriks dari turunan dx dr, dx dθ, dy dr, dan dy dθ dan dr dθ. Nah, sekarang dx dr ada dari sini ya. Dx dr berarti turunannya apa? Dx dr turunannya adalah cos theta. Kemudian dx dθ. Dx dθ turunnya adalah min R kali sin theta karena turunan dari cos adalah min sin. Kemudian yang di baris kedua kolom pertama itu adalah dy dr, turunan dia terhadap R, dia sin theta saja. Dan turunan dy terhadap theta adalah R cos theta. Sehingga dengan mencari determinan ini kita kalikan ya, dapat R kali cos kuadrat theta plus sin theta kuadrat ya. Ini adalah 1 karena identitas, karena R saya keluarkan, sehingga dx yang tadinya dx dy akan berubah menjadi R dr dθ. Jadi di sini ada R-nya nih, tanda tanya kita isi dengan R. Nah, ini kunci pertama transformasi dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Sampai di sini paham?
Jadi kalau ada 3 variabel ya bentuknya ada 3 baris 3 kolom. Kemudian dicari determinannya. Kemudian kunci yang kedua adalah ketika teman-teman mau merubah dari koordinat kartesius ke koordinat polar, kita mau mencari ya, soalnya itu kan kita mau mencari 0 sampai tak hingga ya, 0 sampai tak hingga, dan ketika x-nya adalah 0 sampai tak hingga, dan ketika y-nya 0 juga sampai tak hingga. Berarti saya mempunyai sebuah kotak ya. Kalau x dari 0 kan dari sini, x sama dengan 0 sampai tak hingga ini, y dari 0 sampai tak hingga ini. Berarti dia akan membentuk sebuah kotak, dan pojok kanan atasnya adalah tak hingga ke tak hingga, dan ini adalah nilai terbesar. Nah, ketika dirubah menjadi r theta, r-nya bergerak dari mana ke mana. Lihat, ketika koordinat kartesiusnya dibatasi oleh x sama dengan 0, y sama dengan 0, maka theta itu bermula dari 0 sampai mana? Sampai ke sini. Nih, yang merah sini. Sampai di sini. Jadi theta-nya itu bergerak begini. Nah, gitu. Dia bergerak dari theta sama dengan 0 sampai berapa di sini theta-nya? 90 derajat kan. 90 derajat itu kan sama dengan v per 2. Itu sebabnya ketika ditransformasi, batasan theta-nya adalah dari 0 sampai setengah v. Nih, itu muncul dari sana gitu loh. Lalu untuk r-nya bergerak dari mana? R itu kan paling sedikit 0 di titik origin di sini. Kemudian sampai mana? R itu sebenarnya kan bergerak begini sepanjang garis ini. Tapi maksimumnya ada di sini di nilai tak hingga gitu. Sehingga batasan R-nya adalah batasan R-nya atau jaraknya adalah dari 0 sampai tak hingga. Jadi ini kunci untuk menghitung nilai integral yang tadinya dalam bentuk koordinat kartesius dirubah ke koordinat polar. Nah, dari sini baru kita selesaikan. Kita selesaikan dulu untuk dr-nya. Ini dr ya. Untuk dr kita selesaikan. Ini ada min r kuadrat, ada r dr. Oh, kalau r kuadratnya saya misalkan dengan t, r kuadrat saya misalkan dengan t, maka dt-nya ada 2 r dr, berarti r dr-nya adalah setengah dt. Oke, kemudian yang r kuadrat menjadi u. Kalau gitu, atau jadi t ya, kalau gitu eksponensial dari min t ada dikali setengah dt, integralnya berarti gimana? Ya udah eksponensial min t per setengah ikuan, ini min 1 dari turunan dari min t. Untuk batasan 0 sampai tak hingga. Pada saat tak hingga kita masukkan dia 0, pada saat 0 dia 1. Oh, berarti hasil dari sini adalah setengah. Selanjutnya diintegralkan untuk theta-nya. Dengan demikian, maka untuk kasus yang pertama yang I0 sampai tak hingga tadi, kan I pangkat 2 tadi ya, I kuadrat sama dengan pi per 4. Dengan demikian, kalau I kuadrat pi per 4 berarti maka untuk untuk I-nya sendiri kan tinggal diakarkan. Jadilah akar pi per 2. IP kuadrat sama dengan pi per 4, maka IP-nya sendiri adalah akar pi per 2. Nah, dengan demikian maka integral dari bukan dari min tak hingga ya, integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial min t pangkat 2 dt adalah akar pi per 2. Kalau ini kita perluas dari min tak hingga sampai tak hingga, berarti kan tinggal 2 kali akar pi per 2, itu akar pi. Oke, berikutnya kalau di eksponensi ada min setengah t seperti apa? Caranya sama. Kita buat I kuadrat gitu ya, kemudian membentuk integral baru, lalu ditransformasi ke polar koordinat dengan cara yang sama. Di sini bedanya apa? Bedanya adalah kita tidak dibatasi dari 0, eksponen 0 dan 0, tapi dibatasi dari min tak hingga sampai tak hingga untuk x dan min tak hingga sampai tak hingga untuk y. Kalau gitu,
maka tetanya bergerak dari 0 sampai 2V, karena 360 derajat dia ada di semua kuadran. Nah, R-nya sendiri dari mana? R sendiri dari 0 sampai tak hingga. Nah, itu yang membedakan dengan pembuktian yang tadi. Dengan demikian, integral untuk min tak hingga sampai tak hingga dari min setengah T kuadrat adalah akar 2V. Oke, sampai di sini dulu, teman-teman. Kalau ini paham, nanti pembuktian distribusi normal menjadi mudah. Ada yang mau bertanya? Pak, maaf Pak. Ya. Saya tadi mau ngelihat yang tadi tuh Pak, yang di itu yang Yesa, yang tadi tuh gerakan ini Pak, gerakan yang 360 derajat itu jadi tadi Pak, boleh diulang Pak? Ini? Ya, iya Pak, yang ini ya. Boleh diulang Pak ya? Kenapa? Diulang bagaimana? Yang ini Pak, pergerakannya dari 0 sampai dengan 360 derajat itu ya. Jadi cara belajarnya gini. Pertama kita X ya. X itu, ini X ya. X itu kan dibatasi dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Saya tulis di sini X dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian Y, dy-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga juga. Ini dari min tak hingga sampai tak hingga juga. Nah, ketika kita ubah menjadi sebuah koordinat polar, ini ada sebuah garis yang akan bergerak di sepanjang lingkaran, gitu kan ya? Iya enggak? Oke. Nah, garis ini akan memutar dengan sudut mulai dari X ke berlawanan arah jarum jam. Pada saat di Y sama dengan 0, berarti kan tetanya sama dengan 0. Kemudian dia berputar. Bedanya dengan tadi, karena batasan X-nya dari 0 dan Y-nya dari 0, dia hanya stop di titik sini saja. Stop di V/2. Kalau sekarang, dia muter sampai bawah, sampai balik lagi. Itu kan 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kan 2V. Paham nggak? Siti. Jadi ketika dia balik lagi ke situ, dia akan berhenti di maksimumnya ada di 2V. Gitu. Tetanya itu. Nah, itu untuk batasan teta. Lalu sekarang R, batas dari mana? R itu terkecilnya adalah 0 di titik original sini, titiknya 0. Ya, R-nya tuh 0. Terus yang terpanjangnya atau yang nilai maksimumnya berapa? Ya, karena perpotongan antara X dan Y-nya ada di tak hingga dan tak hingga, maka R maksimumnya ada di R tak hingga. Gitu. Nah, dengan demikian, kita mentransformasi dari koordinat kartesius ke koordinat polarnya seperti ini. Batasannya menjadi 0 tak hingga untuk R, untuk batasan R, dan 0 sampai 2V untuk batasan theta. Setelah ini teman-teman tinggal menyelesaikan kalkulus biasa aja. Mulai dari R dulu diselesaikan, setelah selesai baru ke theta. Dapatlah 2V. Sehingga integral min tak hingga ke tak hingga eksponensial min setengah T kuadrat adalah akar 2V. Gitu Siti. Bisa dipahami nggak? Teman-teman yang lain gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang itu buat apa sih pengantar ini? Ya, pengantar ini untuk bisa memahami distribusi normal. Nah, kenapa gitu kita lihat? Distribusi normal itu didefinisikan 1/sigma akar 2pi E pangkat min setengah X dikurang mu per sigma pangkat 2 untuk X min tak hingga sampai tak hingga. Pertama kita akan buktikan bahwa nilai untuk integral semua X fx dx adalah 1 ya. Itu berarti dari min tak hingga sampai tak hingga 1/sigma akar 2pi E pangkat min setengah X dikurang mu per sigma kuadrat dx. Nah, teman-teman misalkan yang X dikurang mu per sigma-nya adalah U, maka X adalah sigma kali U ditambah mu, ya, ini ditambah mu nih.
ini tambah mu, ini ditambah. Kemudian kita turunkan dx-nya adalah sigma kali du. Lalu batasan u-nya dari mana? Sama, dari min tak hingga sampai tak hingga karena senilai, bukan berbalik nilai. Oke, kita masukkan 1 per sigma akar 2p eksponensial yang x dikurang mu per sigma berubah menjadi u kuadrat. Kemudian dx-nya berubah menjadi sigma kali du. Sigma dengan sigma saling meniadakan, seperakar 2pi, sisa eksponensial min setengah u kuadrat du. Nah, ini yang dibuktikan tadi, bahwa eksponensial min setengah u kuadrat du itu adalah akar 2pi. Dengan demikian, hasilnya menjadi akar 2pi dan akar 2pi jadi 1 ya, ketika dibagi. Bisa dipahami nggak nih? Jadi saya sudah membuktikan duluan bahwa min tak hingga sampai tak hingga eksponensial min setengah u kuadrat du adalah akar 2pi. Bisa saya lanjut ya? Oke, sekarang kita lihat bagaimana rata-ratanya ya. Rata-ratanya ini kan expected value dari x ya, sama, tinggal dimasukkan. Nah, x-nya nanti akan menjadi x dikalikan eksponensial ini. Teman-teman juga sama kayak tadi, misalkan u-nya x dikurang mu per sigma, maka x-nya sigma u tambah mu, dx-nya sigma kali du. Ini ketika dimasukkan ke persamaan jadilah 1 per akar 2pi min tak hingga sampai hingga sigma u tambah mu kali ini ya. Kemudian, nah ini lengkapnya seperti ini. Kalau mau dijabarkan, jadi saya ulang di sini ya dengan lebih rapi di sini. 1 per sigma akar 2pi, kemudian dimisalkan di sini x diambil mu per sigmanya adalah t, sehingga diperoleh persamaan yang tadi ya, akar 2 sigma t tambah mu eksponensial. Ketika ini dipecah, maka bagian yang di sini ini menjadi 0. Sisanya yang di sini adalah mu min tak hingga per hingga eksponen min t kuadrat dt. Ini apa? Ini adalah akar v. Ya, eksponensial min t kuadrat dt adalah akar v. Tadi kita sudah buktikan. Dengan demikian, maka expected value dari distribusi normal adalah mu itu sendiri atau rata-ratanya. Di bagian ini ada yang mau bertanya nggak? Pada bagian mana yang teman-teman nggak paham? Di kunci menurunkan rumus-rumus distribusi normal ada di permisalan x dikurang mu per akar 2 sigma. Nah, itu kuncinya. Ya, akar 2 sigma supaya terbentuk eksponensial min t pangkat 2. Bisa dipahami? Kalau bisa saya lanjut nih ya. Bagaimana dengan var x? Var x-nya adalah x kuadrat dikurangi, ini yang bagian pertama ini adalah x kuadrat. Ya, ini x kuadrat dikurangi x pangkat 2, yaitu mu pangkat 2. Dengan cara yang sama, dengan memisahkan tadi t-nya adalah, tadi apa t-nya? T-nya adalah x dikurangi mu per akar 2 dikalikan sigma, maka akan diperoleh x-nya sama dengan akar 2 kali sigma kali t, itu ditambah mu, sehingga turunannya adalah akar 2 sigma d dt. Jadi mirip-mirip aja teman-teman ya. X-nya akan berubah menjadi akar 2 sigma t tambah mu kan, dipakatin 2, kemudian diuraikan, dipecah menjadi t kuadrat, kemudian ini 2 dikalikan sigma kuadrat kali t kuadrat, ini 2 kali sigma kuadratnya di luar, kemudian 2 kali akar 2 kali sigma kali mu, ini dia, kemudian ada mu kuadrat, ini dia, jadi dipecah menjadi 3. Udah? Nah, ketika diuraikan, silakan diselesaikan. Ini sendiri apa nih? Ini menjadi 0 nanti, ini juga menjadi 0 gitu. Sisanya mu kuadrat akar v kali akar v, jadi mu kuadrat dikurang mu kuadrat gitu ya, sehingga varian x-nya ketika dijabarkan dapatlah sigma kuadratnya.
Jadi ini kalau ketika dibuka, min setengah eksponen T kuadrat ini sama dengan apa nih? Yang kedua, sama dengan min setengah eksponensial min T pangkat 2. Ini ketika diturunkan adalah akar V ya, akar V betul, akar V. Yang ini 2-nya hilang sini ya. Kemudian akar 2-nya ini sendiri apa teman-teman, ketika min tak hingga sampai tak hingga untuk eksponensial min T pangkat 2. Akar V ya. Jadi ini akar V. Ini akar V. Sehingga hasilnya seperti di bawah ini ya, di slide berikutnya. Dari sini yang tersisa tinggal apa? Mu kuadrat ke mu kuadratnya habis. Ini menjadi 0, kemudian ini T kuadrat eksponen min T kuadrat dt. Ini dapat. Nah, ini diturunkan dengan integral yang rumus cacing ya, masih ingat nggak? Diturunkan 2T, diintegralkan min E diintegralkan min seperti kuadrat. Jadi hasilnya akan min T per 2x min T kuadrat ditambah setengah eksponensial min T pangkat 2. Jadi ini dipakai rumus cacing lah, ini dijadikan seperti ini. Kemudian setelah ini diselesaikan, jadinya sisa yang belakang aja ya, yang belakang aja nih dapat. Nah, ini sendiri adalah akar V. Ini adalah akar dari V. Akar V nya saling mencoret, sisa sigma kuadrat. Jadi varian dari X-nya adalah sigma kuadrat. Nah, kemudian ini MGF-nya ya, teman-teman sama ya. MGF-nya ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, TX-nya digabungkan di eksponensial. Kemudian nanti dibuat permisalan. Jadi proses di distribusi normal banyak menggunakan permisalan X dikurang mu dibagi akar 2 sigma. Nah, tolong diingat ini hasil akhirnya mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Inilah MGF untuk distribusi normal.